Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan ya untuk mata kuliah perancangan website, yaitu dengan topik bahasan menginputkan data pada tabel ya. Jadi fitur atau kemampuan seperti ini kita harus menguasai JavaScript. Namun untuk materi JavaScript sendiri ada setelah UTS, hanya saja ini introduction-nya saja ya. Intinya bagaimana mampu menampilkan sebuah data pada tabel, walaupun itu statis ya sifatnya. Kalau dia di-reload pasti dia akan hilang lagi gitu ya. Oke, jadi kegunaan utama gitu ya dari JavaScript ya itu menuliskan fungsi yang disisipkan ke dalam HTML gitu ya. Baik secara langsung maupun di file terpisah. Jadi konsepnya sama seperti memanggil CSS kemarin ya. Jadi mirip gitu ya caranya, bisa inline langsung, bisa dibuat file yang terpisah JavaScript-nya. Lalu contoh dari penggunaan JavaScript itu sebetulnya banyak gitu ya. Contohnya seperti ada ya pop-up halaman gitu. Jadi misalnya kita klik sesuatu, dia akan menampilkan halaman pop-up ya, itu juga JavaScript. Kita juga bisa melakukan fungsi validasi pada form gitu ya, sebelum data dikirimkan. Misalkan apakah datanya yang diisikan sesuai, tipe datanya sesuai, ataupun harus diisi atau tidak gitu ya, formnya itu bisa diberikan validasi seperti itu. Lalu merubah image ya macam-macam ya, seperti image yang ini kita rubah bentuknya gitu ya, warnanya gitu ya, atau kita berubah bila melewati suatu objek misalkan kursornya gitu ya. Ada banyak gitu ya, seperti penggunaan slider itu juga biasanya kita buat menggunakan JavaScript. Jadi ini saya contoh ya, contoh saja membuat sebuah halaman HTML gitu ya, yang isinya form dan tabel. Saya rasa semua sudah membuat tugas kemarin, yaitu membuat form, ini form data diri ya, ada NIM, nama, alamat, fakultas, prodi, agama gitu ya. Lalu nanti tabel isian form itu akan ditampilkan ke dalam tabel gitu ya. Nah, gimana caranya gitu ya. Nah, di sini setelah kita membuat form gitu ya, ya pastikan juga di situ kan ada input tipenya juga gitu ya, dan namanya juga gitu ya, itu digunakan untuk nantinya untuk proses validasi ya, untuk ditampilkan ke dalam sebuah tabel. Jadi setelah kita membuat file HTML-nya gitu ya, maka kita bisa membuat file .js ya, berarti itu JavaScript dengan fungsi ya ini namanya terima input di sini. Terserah mau diberikan nama function apa saja gitu ya. Oh di sini intinya mendefinisikan ini variabel x itu sama dengan dokumen.form biodata nim gitu ya, dengan nilainya biodata nim.value gitu ya. Ini untuk masing-masing atribut yang dimasukkan kan, karena tadi ada beberapa ya, dan nim, nama, alamat, fakultas, prodi, agama, maka dibuatkan seperti ini. Lalu kita mengidentifikasi elemennya berdasarkan ID. Jadi bisa pakai dokumen.getElementById. Di sini ada tabel inputnya juga. Jadi misalkan kita pasti harus menaruhnya di row mana gitu ya. Karena dalam sebuah tabel itu untuk menginsertkan ke row berapa, row 1 gitu ya. Misalkan ini sel 1 sama dengan row.insert cell 0 gitu ya, dimulai dari 0 sampai ini jumlah atributnya. Karena jumlah atributnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka di sini sampai 5 gitu ya. Lalu ini untuk menampilkannya di dalam HTML nanti. Jadi ini form yang dibuat di halaman HTML, ini juga tabelnya, tapi kan kosong. Nah, tapi kalau kita klik simpan, maka dia tampil di tabel ini. Ya, fungsinya tuh itu. Nah, ini bordernya juga saya rubah gitu ya. Silakan nanti dibuat semenarik mungkin. Kemarin sudah membuat seperti ini, tinggal menambahkan fungsinya saja. Fungsi untuk input dan ditampilkan ke dalam sebuah tabel. Jadi, nah ini tugasnya ya.
Nah, kemarin sudah membuat, tinggal menambahkan file JavaScript-nya, ya. Kita pakai yang link aja ya, jangan inline ataupun embed ya. Jadi dalam sebuah file terpisah JavaScript-nya, lalu berikan pop-up alert. Jadi misalkan data itu berhasil disimpan atau di entry gitu ya, itu pakai JS juga gampang. Lalu sesuaikan dengan tema project masing-masing. Oke, ini sesuai yang kemarin sudah dibuat. Tidak perlu membuat lagi form dan tabelnya. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.